Papunten Gus. Untuk bahasa Indonesia. Ya, mohon maaf nih. Saya pingin Pak tuh punya anak yang soleh, betah di pondok, bisa ngaji, dapat ilmu yang bermanfaat, terus enggak gampang pulang, terus enggak gampang nangis. Itu gimana Gus? Resepnya gimana Gus? Kami selaku orang tua ini pingin banget. Pokoknya pingin banget anaknya mondok itu. Karena yakin banget sih kalau mondok itu anak kita baik, karena pendidikan di pondok itu luar biasa. Jadi seperti ini. Sambil minum kopi nggak apa-apa. Tadi di rumah kayaknya belum ngopi seharian. Belum Gus, mikirin anak. Jadi pertama tetap apapun itu dipaksa. Agar anak mau mondok, mau betah di pondok dipaksa. Yang kedua relakan ataupun ikhlaskan. Doakan minimal ya paling gampang kirim Fatihah. Ya Allah mudah-mudahan anak saya betah di pesantren. Itu minimal semales-malesnya orang tua santri atau anak kita mondok ya bacakan itu minimal. Itu pertama, karena doa orang tua itu sangat berpengaruh pada anak. Jangan main-main udah di pondok kan ya udah lepas tangan, tidak. Tetap orang tua pun masih harus andil dalam hal itu. Karena apa? Ini perlu diingat lagi, paling aman agar anak itu terhindar dari pergaulan bebas itu ya di pesantren. Karena apa, di pesantren semuanya serba ada peraturan. Mungkin kalau di rumah, di kampung-kampung biasa itu los, mau motoran silakan, mau HP silakan, tapi kalau di pesantren kan sudah dibatasi, nggak boleh bawa motor, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa, apalagi bawa kulkas atau lemari es, itu nggak boleh lagi. Iya, berat juga ya. Berat, selain berat menghabiskan tempat dan nanti malah nggak ada isinya, direbut kawannya. Jadi ketika di pondok itu, begitu diantar di pondok, orang tua terus gak lepas, biarinlah urusannya pengurus pondok, itu enggak juga. Tidak, tetap partisipasi dari orang tua tetap sangat dibutuhkan. Mulai dari doa juga pengawasan. Kadang anak juga ada yang pulang tanpa izin pesantren atau tidak diketahui oleh pihak pondok pesantren. Orang tua pun di rumah harus tegas, kamu harus pulang ke pondok, kamu harus jadi anak yang soleh. Jangan seperti ayahnya ini loh, ayah sudah nggak pokro, masuk anaknya nggak pokro lagi. Udah nggak pokro, anaknya nggak pokro ya. Mudah-mudahan anaknya jadi pokro, jadi baik. Amin Gus, amin. Makasih banget Gus, semoga manfaat ini, karena banyak sekali sih orang tua yang ngeluh Gus, ngeluh anaknya main HP motoran gitu. Ingin sembuh dari main game HP, pondokkan anak di pesantren. Jadi kadang orang tua ini juga salah dalam menceritakan tentang pesantren, seolah-olah menjadikan alam bawah sadar anak itu meyakini bahwa pesantren itu menakutkan, padahal tidak. Kamu di pondok nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan dibebani itu. Yang penting nanti di pondok sudah ada aturan sendiri. Bagaimana sih anak ini tertarik ke pesantren? Ceritakan, di pesantren itu enak loh Dik, enak loh Nak. Tinggal tidur, sekolah, ngaji, minta jajan ayah kirim. Jadi yang diceritakan itu senang-senangnya. Loh, ayah ini dulu zaman mondok, meskipun hanya dapat cerita, belum pernah mondok. Senang loh di pondok itu, enak loh di pondok. Pokoknya ceritakan yang enak-enak, nanti insya Allah di pondok juga akan dipondok sendiri. Jangan langsung didoktrin, kamu nggak boleh bawa HP di pondok, enggak. Jadi sudah ketakutan. Buat anak itu senang, semangat pada pesantren, jangan dibuat ketakutan. Kita sambil mendingan nangis sekarang Gus ya. Oh iya, mendingan orang tua nangis sekarang daripada nangis pada akhirnya. Contoh, maka dibutuhkan keras orang tua itu. Sebelum umur 15 tahun orang tua ini bisa marah atau memaksa pada anak.
Tapi jika sudah 15 tahun ke atas, dulu di mana kamu kalau nggak nurut sama ayah, kamu pergi sana, nggak usah ikut ayah. Jika di bawah 15 tahun anak ini masih nurut, paling pergi sebentar lapar pulang. Tapi jika sudah 15 tahun ke atas, ayahnya kok ngomong seperti itu, apa jawaban si anak? Tidak usah disuruh ya, aku sudah mau pergi sendiri. Itu loh bahayanya. Lebih parah ya. Lebih parah itu. Makanya sejak dini harus memang ditanamkan bagaimana sih menghargai orang tua. Di pesantren ada kitab-kitab akhlak, mulai akhlakul banin, taklimul mutalim dan lain sebagainya. Sementara hal itu susah didapatkan di luar pesantren. Maka ikhlaskan. Karena apa? Kata anak, ikhlaskan, saya pergi cari ilmu, pulang saya bawa ilmu. Makanya orang tua harus punya hero, punya semangat seperti itu. Hanya berapa tahun sih bisa dengan anak, kangen bisa dijenguk. Tapi jangan bawa kulkas itu. Kalau alhamdulillah di pesantren Afnah udah banyak Gus ya. Alhamdulillah. Santrinya. Alhamdulillah untuk tahun ini pesantren Afnah ini walaupun baru sudah mendapat perhatian yang luas. Loh, masuk pondok baru bisa dapat santri segitu. Ini juga karena peran dan doa partisipasi dari semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami benar-benar istiqomah, bisa benar-benar mendidik anak menjadi kader yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah, Amin. mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin. Mudah-mudahan anak kita semua harapannya seperti itu. Bukan hanya itu. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Gus manfaat. Amin, amin. Kami sebagai orang tua terketuk juga Gus. Insya Allah. Ya selama ini mungkin kami ya udahlah itu terserah pengurus pondok lah, pasrahin Gusnya udahlah gitu. Ternyata memang ada andilnya di situ. Insya Allah Gus. Insya Allah. Insya Allah kami selaku orang tua siap bantu mendoakan anaknya betah di pondok. Amin, amin. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan mempunyai anak yang soleh dan solihah, Amin. tidak seperti Bapak. ayahnya. Iya. Yang rapokro. Cukup sekian. Assalamualaikum. Bisa menolong ayah juga Ya, Gus. ya itu karena diikat ayahnya tidak soleh dan tidak pokro. Kemudian menjadi ayah. Berkahnya ke ayah, hanya ayah jadi soleh. Amin. Amin. Kurang dan lebihnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.